Hai, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar membuat icon pixel perfect. Nah, sebelum kita membuat pixel perfect untuk icon pixel perfect, nah kita membuat dokumen dulu. Yang pertama create new, terus, di sini ada setup dokumennya. Nah, yang paling penting itu, ini adalah ukuran si artboard atau kanvasnya itu bukan wajib ya, tapi ini adalah ukuran ideal untuk membuat icon yang basic. Icon-icon yang kecil-kecil itu 32 pixel atau bisa, dua 24 pixel. Nah, kenapa pakai ukuran yang kecil? Karena kalau menggunakan ukuran yang kecil itu, untuk diperbesar itu mudah, tapi kalau untuk di ukuran yang besar terus diperkecil itu nanti stroke-nya atau garisnya atau elemennya jadi ikut kecil juga gitu. Nah, jadi kita akan membuat di ukuran 32 pixel gitu. Nah, ini adalah untuk nama dokumennya, terserah namanya apa, misalkan icon set UI Essential. Nah, setelah dikasih nama, ininya RGB, ininya 300 ppi, lalu ini artboard-nya kita akan membuat berapa icon, misalkan mau membuat 10 icon, isikan ininya 10, ini adalah artboard-nya, jumlah artboard. Kita create new. Nah, setelah kita masuk ke menu edit, kita akan melihat ada 10 artboard. Nah, setelah kita ada di sini, kita pergi ke edit, preference, lalu ke guide and grid. Nah, di sini pastikan grid line average-nya itu 1 pixel dan subdivision-nya juga 1. Nah, setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita ke artboard. Di sini kita akan kasih nama untuk artboard yang pertama, misalkan icon profile. Profile. Yang kedua itu misalkan notification. Notification. Yang ketiga itu misalkan mata ya, eye. Nah, jadi usahakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat chat. Yang kelima setting. Yang keenam itu searching atau kaca pembesar. Yang ketujuh itu arrow atau panah. Yang kedelapan download. Yang kesembilan itu home. Nah, yang ke-10 kita buat menu aja deh, yang gampang buatnya. Nah, setelah itu kita di sini ya, diamin di layar. Nah, ini perhatian buat teman-teman, jika ingin membuat icon pixel perfect itu direkomendasikan itu menggunakan Adobe versi 2017 ke atas, sehingga di sininya ada fitur pixel perfect-nya nih di sini. Snap to pixel, jadi kita aktifkan saja di sini, dulunya begini, sekarang aktifkan ya. Setelah aktif, pastikan ininya jangan ada yang di checklist. Nah, keyboard instrumennya udah 1. Nah, setelah itu kita pergi ke artboard nih, langsung kita yang tahap pertama itu kita membuat guide-nya dulu. Nah, untuk membuat guide kita di sini dulu show grid. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nih petak-petak ini adalah pixelnya. Kita membuat grid dengan ukuran 26 kali 26. Nah, terus kita rata tengahin. Nah, pastikan ininya stroke-nya kasih 2, karena ini kan kurang nih, nggak keisi. Nah, jadi kita kasih 2. Nah, jadi keisi semua. Setelah itu kita membuat kotak lagi dengan ukuran yang berbeda. Ini tetap 26,
dan width-nya itu 18. Nah, terus kita rata tengah lagi, alignment. Nah, kalau teman-teman ini enggak alignment di tengah, berarti ininya ganti ke like to add border. Nah, setelah itu kita copy paste, lalu di rotate ya, Ctrl C, terus Ctrl F. Nah, kita tahan shift. Nah, pastikan si icon kursornya itu menjadi rotate ini, tahan shift sampai. Nah, setelah itu kita membuat garis di tengah. Garis di tengah, tekan shift dan ALT, lalu tarik ke atas maupun ke bawah, terserah gimana enaknya, sampai mentok seperti itu. Terus ini juga kita copy paste nih. Kita akan menggunakan garis yang horizontalnya. Ctrl C terus F, lalu tekan shift dan rotate. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita pilih semua nih di slide, di blok aja, klik kanan, terus make height. Nah, nanti akan menjadi biru seperti ini. Setelah itu kita group. Nah, setelah kita di group, kita akan mengcopy paste semua guide-nya itu ke seluruh artboard ini nih. Nah, caranya itu biar simple. Kita pilih, ini pilih. Nah, pastikan si artboard ininya itu hitamnya pekat. Nah, setelah itu kita pergi ke objek, ke edit, Ctrl X, terus paste on all artboard. Nah, sekarang ada semuanya nih. Setelah ada semuanya, kita pergi ke layer. Ini kunci, kita kasih nama guide. Nah, ini udah bisa jadi template buat teman-teman buat di next time untuk membuat icon yang teman-teman inginkan. Setelah itu kita buat layer baru di sini, icon set, kasih nama. Nah, kita sudah memiliki acuan dan sketsa, mungkin ya kalau lebih baik itu di sketsa dulu. Nah, ini profile, kita buat profile icon. Nah, kita gunakan ellipse tool. Terus kita ke properties, pastikan ininya jadi 2 pixel. Nah, kita buat bulat, tekan shift biar bulatnya sempurna. Nah, sampai seperti ini. Kita pindah ke tengah. Nah, setelah itu kita tekan Alt, ALT ya. Nah, tekan ALT, terus kita perbesar ini. Nah, ternyata ini mentok, berarti kita harus memperkecilnya. Nah, ininya ada jarak 2 pixel, biar terlihat bersih, enggak terlalu mepet ke elemen yang lainnya. Nah, terus kita akan menghapus ini si bulatan yang ke bawahnya itu. Nah, caranya itu menggunakan direction tool. Direction tool itu ini shortcut-nya huruf A. Tekan saja huruf A, terus kita pilih yang anchor point yang ada di tengah. Terus kita tekan backspace atau delete. Nah, kita sudah punya icon profile satu nih. Nah, ini pixel perfect. Ini pas ya di ininya, di kotak-kotaknya. Nah, setelah itu kita akan membuat icon notification. Nah, untuk notification itu ada banyak sekali. Terserah seleranya mau seperti apa. Yang pertama kita pakai bullet dulu. Kita buat segini. Nah, setelah itu kita pergi ke tengahin. Nah, setelah di tengah, kita hapus bagian atasnya nih. Pastikan seperti tadi menggunakan direction tool, pilih anchor point yang ada di tengah, terus backspace. Nah, setelah itu kita buat garis di sini ya, pas di garis biru ini. Nah, setelah itu kita membuat kotak sebesar ini. Nah, terus kita pilih rounded menggunakan direction tool untuk ini nih, sampai muncul yang bulat ini nih. Pilih dulu direction tool dengan shortcut huruf A, lalu select si sudut dua ini. Nah, setelah itu kita tarik yang bulat ininya. Nah, akan jadi seperti membulat seperti itu. Terus kita kasih garis. Nah, kita sudah mendapatkan dua icon, notification dan profile. Yang ketiga kita membuat mata. Nah, mata ini mudah sekali. Kita hanya membuat 2 bulat saja yang besar. Nah, seperti ini.
Terus kita Alt tekan, Alt Shift tekan ya. Nah, ini sudah tampak mata ya. Terus kita ambil yang tengahnya ini nih. Untuk ambil yang tengah itu kita pergi ke Pathfinder. Jika teman-teman tidak ada di sini, pergi ke Windows, terus Pathfinder. Nah, di sini. Setelah ada di sini nih, kita pilih yang ini, yang intersect. Nah, kita ambil yang dalamnya aja nih. Kita simpan di tengah. Ini agak besaran dikit. Nah, segini. Terus kita kasih bulat di tengahnya nih. Nah, ini tidak pas di tengah ya. Kita tambah aja ke atas sedikit. Nah, sekarang sudah pas di tengah ya. Nah, ini nih. Kalau kita menggunakan Pixel Perfect itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Untuk elemen di tengah itu kita mesti menyesuaikannya gitu, sesuai dengan ukurannya itu paling tidak harus genap biasanya, tergantung si adboardnya juga. Setelah icon mata kita akan membuat icon setting. Nah, ini agak rumit untuk membuat, icon chat dulu ya, icon chat dulu. Sebelum setting kita icon chat dulu. Kita buat kotak sebesar ini. Nah, terus kita membuat garis seperti ini ke bawah, lalu ke sini. Nah, setelah itu kita akan menghapus ininya. Pilih aja semua, terus ke builder, shape builder. Nah, tinggal pilih aja, terus tekan Alt. Nah, nanti garisnya akan terputus. Setelah itu kita join tool ya, menggunakan shortcut Ctrl J. Nah, ini akan jadi si garisnya itu bersatu. Nah, setelah itu kita kasih sedikit ornamen garis. Nah, garis seperti ini. Panjang dikit. Terus kita copy ke bawah. Sini aja. Nah, kita ke bawahin dikit biar terlihat bersih. Nah, kita sudah punya icon chat. Setelah itu kita ke icon setting. Icon setting membuatnya simple juga. Kita buat bulat dulu nih. Buat bulat itu 2 ya, yang besar 1 dan yang kecil 1. Nah, setelah kita punya bulat seperti ini, kita membuat kotak nih untuk gerigi-geriginya itu. Kita buat kotaknya, ambil di tengah ya. Nah, kita ke bawahin sedikit ke atas. Nah, seperti ini aja. Terus kita ini pilih yang atas nih, sudut atas ke kanan 1 pixel aja, ini ke kiri 1 pixel aja. Nah, setelah itu kita pilih yang ini nih, kita gunakan tekan huruf R ya, shortcutnya itu ini rotate, tekan huruf R, terus kita kursornya ke tengah nih, pastikan ada di tengah, tekan Alt, terus klik aja, klik biasa. Nah, kasih sudut 45 derajat, copy aja, terus Ctrl D atau Ctrl D, duplikat. Nah, kita udah punya nih, tinggal dipilih aja semua kecuali yang bulat yang di dalam ini. Setelah itu kita ke Mirror Shape atau Unite ya. Nah, kita udah punya nih. Ini mau dikasih sudut jadi lembut bisa, atau tetap seperti ini juga gak apa-apa, tergantung selera dan gaya icon yang dibuat. Nah, kita udah punya icon setting. Setelah itu kita icon searching. Nah, ini gampang sekali ya. Kita bikin bulat saja, sama garis miring 45 derajat. Nah, kita sudah punya kaca pembesar. Setelah itu kita pergi ke icon membuat panah. Nah, panah itu gampang, ini terserah ya panahnya mau ke atas mau ke bawah, karena ini random. Kalau butuh 4
kiri kanan atas bawah itu tinggal di copy paste aja sama teman-teman. Nah, kita sudah punya icon panah nih. Ctrl J ya untuk join tool. Kita udah punya, terus kita ke icon download. Nah, karena kita udah punya panahnya, kita copy aja di sini, Ctrl C, terus pindahin adboard-nya nih, pastikan hitamnya pekat, Ctrl F. Nah, jadi ada di sini, kita rotate ke bawah. Setelah itu kita agak pindahin ke atas nah biar mepet ke garis yang biru itu. Terus kita kasih garis di sini. Nah, jadi icon download. Setelah itu kita membuat icon home. Nah, ini juga simple, hanya membutuhkan dua kotak, satu kotak untuk bangunan dan satu kotak untuk pintu. Nah, setelah kita punya kotak yang satu ini, kita menggunakan ini, add anchor point. Nah, terus kita di sini pas di intersect bagian tengahnya nih, klik saja satu kali, terus gunakan direction tool, shortcutnya huruf A, kita tarik ke atas. Nah, ini sudah jadi rumah kita. Ini karena terlalu ini ya, terlalu pendek nih yang ujungnya. Yang runcingnya kita pilih yang satu ini nih ya, sama yang satu ini yang sudut ini. Terus kita tarik ke bawah. Nah, kita udah punya satu bangunan rumah dan kita kasih pintu. Nah, udah nih cakep. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan membuat icon menu. Icon menu itu ada bermacam-macam, ada hambur menu, yang kotak juga ada, tapi kita akan menggunakan menu yang menggunakan garis. Nah, ini disebutnya hambur menu. Nah, selesai. Kita lihat ya kerapihannya untuk menggunakan grid. Kita pergi ke view, terus hidden grid. Nah, terus kita hilangkan dulu si ininya, si guide yang birunya itu, Ctrl titik 2. Nah, hilang. Terus kita hilangkan juga adboard-nya, Ctrl Shift H. Nah, kita sudah punya 10 icon dengan rapi dan juga pixel perfect. Nah, untuk melihat cirinya pixel perfect itu kita bisa melihat di sini. Pixel preview. Nah, lihat ini. Ini yang pixel perfect itu pas ini. Nah, kalau ini sebenarnya karena ini kan bulat nih. Nah, jadi ini enggak pixel perfect sempurna karena ini bulat. Nah, ini juga sama tuh. Kalau yang lengkung-lengkung kita jangan kaku, enggak apa-apa, yang penting rapi aja. Nah, kalau ini kan tuh pas. Nah, sebenarnya icon pixel perfect itu enggak wajib. Cuma ini agar apa ya, agar rapih gitu ya. Karena kan di project UI design itu snap to pixelnya itu selalu aktif, apalagi di software khususnya itu aktif banget. Jadi kalau kita membuat icon pixel perfect di resize kecil maupun besar, si stroke-nya itu akan tetap rapi gitu. Beda kalau ikonnya ukurannya itu ngawur, tidak pas ke petak-petak yang grid tadi gitu. Nah, kita telah membuat icon ini, semoga teman-teman paham. See you di next time, dan jangan lupa untuk support-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.